Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di program Al-Farhan TV BTS Bincang Tamu Sultan Season 2. Oke, selama 15 menit ke depan kita akan membahas tentang bulan puasa untuk meningkatkan keimanan dan kreativitas anak muda. Daripada penasaran, nonton sampai selesai ya. Baik, narasumber kita kali ini yaitu salah satu guru sekaligus HRD di SMK Plus Al-Farhan, yaitu Bapak Asep Samsul Hidayah SSI. Daripada penasaran, langsung sapa aja yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana puasa hari ininya Pak? Insyaallah mudah-mudahan lancar ya. Sama lancar juga. Alhamdulillah Bapak di tahun kemarin Bapak bisa dapat mengikuti program ini. Sekarang Bapak dapat mengikuti program ini lagi dan untuk berbagi ilmunya. Alhamdulillah kita masih diberikan buat panjang sehingga bisa ketemu lagi ya. Setelah 1 tahun lalu kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan tahun ini ya. Alhamdulillah. Oke Bapak, tema kita hari ini yaitu untuk berpuasa untuk meningkatkan keimanan dan kreativitas anak muda. Langsung aja ke pertanyaannya ya Pak. Mengapa bulan puasa dapat meningkatkan keimanan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya Bapak menyapa dulu pemirsa Al-Farhan TV di rumah ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu ada dalam rahmat. Alhamdulillah tak terasa sudah setahun berlalu ya. Bapak mengisi lagi cara BTS ini. Alhamdulillah berarti masih diberikan umur oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah. Dan tak terasa juga bulan Ramadan di bulan ini sudah menginjak hari ke-19 hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, ibadah-ibadah, puasa, tadarus, sedekah dan lain-lainnya di hari-hari sebelumnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di sisa hari terakhir bulan Ramadan kita mau sebentar lagi memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah. 10 hari Ramadan itu sangat luar biasa dinanti-nantikan oleh umat muslim, karena di 10 hari Ramadan itu menurut keterangan akan ada atau akan turun suatu malam di mana malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Menurut satu keterangan, kalau bulan puasa diawali di hari Selasa, itu biasanya Lailatul Qadarnya jatuh di hari ke-27. Tapi wallahu a'lam, bisa saja terjadi tergantung kehendak Allah, bisa jadi turun di hari ke-21, 23, 25, atau 27 atau bahkan 29, biasanya di hari-hari ganjil atau bahkan juga di hari-hari genap. Itu menunjukkan bahwa kita jangan terlena sedikit pun, jangan terlewatkan satu hari pun di bulan Ramadan ini untuk selalu diisi oleh kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah. Karena di bulan Ramadan ini ibadah kita dilipat ganda, ya. Kan ada yang sampai 70 atau sampai ada yang 700 yang mengatakan gitu. Misalnya tadarus Al-Quran, satu huruf dihitung satu kebaikan ya gitu ya. Jadi alif lam mim itu
dihitungnya 3 kebaikan, karena alif itu 1 huruf, lam 2 huruf, dan mim 3 huruf, itu 3 kebaikan. Gimana Teh Salma tadarusnya lancar? Ya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa taman ya. Tadi bulan Ramadan, karena agungnya bulan Ramadan, karena istimewa bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan dinantikan? Katanya tadi ada pertanyaan, kenapa bisa meningkatkan keimanan? Karena bulan Ramadan itu merupakan bulan penuh rahmat, penuh ampunan atau maghfirah, dan dilipat gandakannya amal ibadah. Yang pertama, alasan kenapa bulan Ramadan bisa meningkatkan keimanan, kita sedikit makan dan minum di bulan Ramadan. Karena sedikit makan dan minum itu akan menyebabkan lemahnya syahwat. Dan lemahnya syahwat itu akan menyebabkan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang negatif atau perbuatan-perbuatan dosa. Jadi dengan kita nahan lapar, kita kosong, itu menjadikan lemah syahwat atau bukan lemah syahwatnya itu menjadi lemah ya, atau nafsu kita menjadi bisa diarahkan ke jalan yang lebih baik, sehingga kita lebih bisa meningkatkan ibadah-ibadah atau kegiatan yang. Yang kedua, bulan puasa juga bisa melatih kesabaran kita. Kesabaran dalam menjalankan ibadah, kesabaran dalam meninggalkan kemungkaran atau maksiat, dan kesabaran dalam menghadapi musibah. Dalam bulan puasa yang biasanya kita sudah merasa lapar di jam 10 ya, siswa sudah istirahat jam 10 sudah makan ya, tapi karena puasa kita sabar menahan sampai datangnya maghrib gitu ya. Di bulan puasa yang biasanya membicarakan orang lain, tapi kita bisa menahan gitu ya, menahan untuk membicarakan orang itu sabar. Terus puasa juga mempermudah kita melaksanakan amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan yang positif atau ibadah gitu ya. Karena dilipat gandakannya pahalanya, jadi kita termotivasi untuk terus memperbanyak ibadah di bulan puasa. Karena sayang gitu ya, kita diberikan pahala Allah banyak, kita melewatkannya. Ibaratnya gini, kita disuruh mencari bongkar emas misalnya, di mana emas itu bisa digunakan untuk kehidupan kita selama 83 tahun. Karena satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan kalau 1000 bulan kita tahunkan, itu jatuhnya 83 tahun. Makanya sayang gitu ya, kalau kita lewatkan terutama 10 hari terakhir ini, ya mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Terus di bulan puasa juga kita memperbanyak zikir kepada Allah, menjadikan hati kita lunak, hati kita bersih. Jika hati kita bersih, kita tidak ada perasaan jelek sama orang lain, tidak ada perasaan dengki orang. Itu keutamaan Ramadan, sehingga kenapa Ramadan bisa meningkatkan keimanan, karena hal seperti yang di bulan Ramadan itu kita yang biasanya tingkat ibadah kita sedikit nikmat saja, adalah hal-hal yang mungkin itu sama penjelasannya.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana bulan puasa dapat meningkatkan kreativitas anak muda? Kreativitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang bersifat positif gitu ya. Di bulan puasa itu otak kita itu sebetulnya mendapat asupan nutrisi yang terbaik. Kalau kemarin pembicara sebelumnya sudah menjelaskan ya tentang ini juga kreativitas, Bapak akan menjelaskan dari segi kimianya ya, dari segi kimia, karena ketika kita berpuasa ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, meningkatnya hormon yang mempengaruhi tingkat kreativitas, yaitu hormon tumbuhan dan hormon luteinizing namanya. Hormon ini akan meningkatkan daya kreativitas kita, sehingga kita lebih berpikir inovatif dan kreatif. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika tubuh kita berpuasa, yang dirubah menjadi energi itu bukan dari karbohidrat atau glukosa. Kalau kita tidak berpuasa nih ya, yang diubah menjadi energinya itu dari karbohidrat kebanyakan. Kita makan nasi nih pagi-pagi, nah itu nasi itu glukosa diubah menjadi energi. Tapi ketika kita berpuasa, glukosa itu hanya dihasilkan dari makan sahur aja ya. Tapi ketika sudah siang, yang menjadi energi kita ini dari cadangan, dari lemak gitu ya. Lemak nanti diubah, metabolisme ya, dirubah menjadi senyawa, nanti itu jadi senyawa keton. Nah, senyawa keton ini merupakan senyawa yang merupakan nutrisi otak paling bagus. Jadi ketika kita berpuasa, ada suatu proses sebut ketonisasi. Kita menghasilkan keton, tubuh kita menghasilkan keton, dan keton tersebut merupakan nutrisi otak yang terlalu bagus. Jadi ketika berpuasa itu tubuh kita atau otak kita terutama itu menghasilkan nutrisi paling bagusnya. Ada suatu penelitian yang hasilnya seperti itu. Jadi ketika berpuasa itu malahan naik tuh daya kreativitasnya itu, karena asupan energinya lebih baik. Bahkan vokalis Coldplay itu ya, Chris Martin kalau nggak salah gitu ya, itu mengatakan bahwa ketika berpuasa dia dapat meningkatkan kualitas suaranya dan meningkatkan kreativitas dalam menciptakan lagu. Jadi meskipun non-Islam, mereka tahu gitu ya bahwa keutamaan atau faedah dari berpuasa itu untuk kesehatannya seperti itu. Meskipun tidak didasari iman, mereka tahu akan kesehatannya, dia mengerjakan seperti itu. Apalagi kita didasari oleh iman kepada Allah, diperintah oleh Allah, dan diberikan gitu ya faedah-faedahnya seperti ini, kesehatan apa-apa. Masa sih kita ya mau melewati gitu ya, mau melewati puasa ini gitu nih. Jangan sampai anak-anak muda ini yang sedang fenomena itu mokel ya, mokel itu jangan sampai seperti itu ya. Ya, setelah tadi terjadi dapat asupan yang bagus tuh otak itu menjadi membuat kita lebih kreatif dalam berinovasi atau lebih produktif dalam pekerjaan. Seperti itu. Jadi tadi pertanyaan kenapa puasa bisa meningkatkan kreativitas dari segi reaksi kimianya, gitu ya, dari segi kesehatan seperti itu. Sama. Untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut